lihat ke bawah, masih sampah, masih ada sampah. Sudah bersih. Sudah bersih. Ya, ada sampah, tolong dipilih. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Satu orang angkat doa. Ya, Cynthia. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan dalam nama Baik, sekarang kita lanjut dengan pelajaran kita. Pada kali ini adalah tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita belajar tentang teorema Pythagoras, Ibu akan bertanya pelajaran yang kita sudah dapat yang berkaitan dengan materi teorema Pythagoras. Masih ingat persegi? Masih. Bagaimana rumus persegi? Sisi kali sisi. Ya, persegi rumusnya adalah Sisi kali sisi. Baik, kita lihat sisi kali sisi. S kuadrat ya? Ya. Apabila persegi diketahui, Ica, perseginya salah satu sisinya adalah 5. Maka luas perseginya berapa? 25. Ya, 25 dari? 5 kali 5. Ya, 5 kali 5 25. Nah, apabila diketahui perseginya 36, luasnya adalah 36, maka sisinya berapa? Angkat tangan. Reski? 6. 6 dari? 6 kali 6 sama dengan 36. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Hasilnya adalah 6, tapi dari akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6. Ciro, kalau misalnya Ciro diketahui sisinya 4, berarti luasnya berapa? Berapa? Ya, 16. Betul sekali. Tepuk tangan buat Ciro. 16. Berarti sisi kali Sisi. 4 kali 4 ya? Ya. 16. Nah, persegi sudah sekarang. Kita kembali lagi ke segitiga. Devi. Yang Devi ketahui segitiga itu apa? Contoh. Lagi segitiga. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Devi. Wisno, segitiga apa lagi? 3 sama kaki. Iya, betul. Luar biasa. Tepuk tangan. Segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga apa lagi? Sisi. Sama sisi ya, sama kaki, sama sisi. Nah, baik. Baik, sekarang kita lihat materi kita adalah teorema Pythagoras. Berarti dia berkaitan dengan apa? Segitiga. Ya, berkaitan dengan segitiga ya. Ya. Baik, sebelumnya kita lihat masalah kontekstual, masalah keseharian. Tapi kita lihat masalah keseharian, kita harus lihat CP dan TP, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Baik, kita sama-sama lihat ya. Sudah lihat jelas? Ya. Capaian pembelajaran pada teorema Pythagoras. Capaian pembelajaran adalah di akhir fase B, peserta didik dapat menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Berarti masalah yang Ibu berikan, masalah keseharian, kalian bisa selesaikan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Baik. Tujuan pembelajarannya. Ayo, siapa yang mau bacakan tujuan pembelajaran? Yang pertama kita lihat, berdasarkan materi ini, peserta didik dapat menyelesaikan atau menemukan konsep teorema Pythagoras. Yang berikutnya, peserta didik dapat memahami konsep dan unsur teorema Pythagoras pada sebuah segitiga.
Pitagoras. Baik, tadi kalian lihat. Nah, lihat di sini. Gambar apa? Rumah. Atap rumah. Baik, atap rumah. Ada apa di situ? Ya, ada atap. Di sini, di atap rumah ada tumpukan apa yang warna kuning? Segitiga. Segitiga. Baik, segitiga siku-siku. Bentuknya seperti ini, toh? Ya. Di papan ada yang di layar warna kuning ada yang bentuknya seperti ini. Fungsi segitiga siku-siku yang ada pada atap, fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, memberi bentuk. Apa lagi? Memperkuat. Ya, memperkuat. Baik, segitiga siku-siku pada kita lihat pada atap, dia berfungsi untuk memperkuat atap supaya dia jangan roboh. Ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga siku-siku, unsur-unsurnya adalah di sini kita lihat ada Sisi miring. sisi miring atau hipotenusa. Di sini ada sisi iya, siku-sikunya ada dua, toh? Ya, segitiga berarti ada 3 sisi. Sisi siku-siku ada 2. Yang ini adalah sisi miring. Apa itu sisi miring? Ya, sisi miring atau hipotenusa. Sisi ya. Ya, sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut. Segitiga siku-siku berarti dia punya kuncinya adalah siku-siku. Kita lihat, sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisinya adalah sisi yang terpanjang. Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kita lihat. Kita sudah temukan segitiga siku-siku pada contoh keseharian adalah pada atap. Fungsinya adalah untuk memperkokoh atau membuat bentuk. Sekarang kita lihat aplikasi yang kedua, contoh keseharian yang kedua. Baik, kalian lihat apa? Apa fungsi segitiga siku-siku pada sebuah tangga? Untuk iya, untuk memperkuat. Betul sekali, tepuk tangan buat ini. Kalau dia ini untuk apa? Tangga supaya jangan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, baik. Ada segitiga ini pada sebuah tangga supaya dia sebagai penopang, supaya dia jangan roboh, supaya dia membuat bentuk seperti tadi. Kalau tidak ada bentuk segitiga berarti dia hanya lurus saja. Apakah sebuah tangga itu lurus saja, Kak? Iya. Kalau dia lurus saja berarti tidak ada keseimbangan. Ya, baik, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah, baik. Sekarang kita langsung kerja LKPD. Semuanya dalam bentuk kelompok, Baik, sebelum menyelesaikan KKPD, Ibu akan bacakan dia punya petunjuknya, persyaratannya. Yang pertama, bacalah LKPD ini dengan cepat, dengan cermat. Yang kedua, diskusilah LKPD ini dengan teman sekelompok. Yang ketiga, tanyakan pada guru apabila mendapatkan kesulitan atau kurang jelas dalam mengerjakannya. Yang keempat, setelah menyelesaikan LKPD, setiap kelompok wajib mempresentasikan pekerjaannya. Sudah paham? Sudah. Ya, baik, sekarang waktunya hanya 10 menit.
baik, kelompoknya Cia maju ke depan. Ayo semuanya maju. Teman-teman yang lain perhatikan. Nanti kakak itu sebentar bantuin. Ayo, kelompok 1. Selamat pagi Ibu, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Edwin Ciko Pinto, biasa dipanggil Ciko. Perkenalkan, nama lengkap saya Vanessa Pinsiawala, biasa dipanggil Vanessa. Perkenalkan, nama saya Dedi Kisnawan, biasa dipanggil Dedi. Perkenalkan, nama saya Sebatus Kristian, bisa dipanggil Cinta. Perkenalkan, nama saya Mariana Claudia, biasa dipanggil Cia. Baik. Langsung 3 cm. 3 cm ini dikuadratkan menjadi 9 cm. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dr. Cynthia Dera. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonia Gratik Putores. Perkenalkan, nama lengkap saya Gracia Dominic Ivariska Doi. Perkenalkan, nama lengkap saya Gaspar Kabidi Sugerudiko. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Jarak anak kaki dalam permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang 40 meter. Hitunglah tinggi layang-layang itu tidak tinggi tangan yang menganggap berada 1,2 meter di atas permukaan tanah. Jawaban dari kami ya Ibu. Diketahui C kuadrat sama dengan 120 meter, A kuadrat sama dengan 40 meter. Ditanya B kuadrat sama dengan titik-titik. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. B kuadrat sama dengan 120 kuadrat kurang 40 kuadrat. B kuadrat sama dengan 14.400 kurang 1.600. B kuadrat sama dengan 12.800. B kuadrat sama dengan 12.800 sama dengan 1.931. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, luar biasa dari kelompok 2 ya. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Pas. Oke, berarti terima kasih kelompok 2. Ibu tekankan lagi, ulangi lagi bahwa untuk menyelesaikan masalah keseharian, masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Ya, berarti di sini ya segitiga apa? Segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Nah, sekarang siapa yang masih ingat unsur-unsur dari segitiga siku-siku? Ada sisi, Ada sisi miring. iya, sisi miring atau hipotensa. Ada sisi tegak lurus. Ada sisi siku. Ya, siku-siku ya. Ya, sisi siku-siku ada 2 Ya. Ada 2. Sisi siku-siku 2 dan yang satunya sisi miring. Ingat baik-baik. Dikatakan segitiga siku-siku apabila sisi miring ada sisi miringnya, artinya sisi miring itu adalah sisi yang berapa? Sisi miring. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku ya.
Baik. Kalau ditanya sisi siku-siku berarti diketahui sisi miring kurangi dengan salah satu sisi siku-siku yang satu sudah diketahui. Sudah paham? Sudah. Baik. Apakah pembelajaran ini sangat membosankan? Iya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan. Baik, peserta didik yang jawabannya benar tadi Ibu akan kasih permen lagi. Ya, baik. Sekarang waktunya kita sudah LKPD sudah selesai. Sekarang kita kerja soal supaya Ibu tahu sudah paham atau belum. Baik. Satu soal saja, masing-masing kerja. Ya. Masing-masing kerja. Yang nomor yang ini ya, selesaikan tulisnya. Diketahui trapesium sama kaki. Berapa tinggi trapesium tersebut? Kita lihat ada sisi miring toh? Ya. Ya, sisi miringnya berapa? 13. Nah, dan nanti kita cari sisi tingginya. Ayo silakan kerja cari. Dia punya salah satu sudut siku-siku. Sudah. Kerja sudah. Ayo silakan kerja. Masing-masing kerja 5 menit. Tanya, ini evaluasi ya. Iya, Ibu. Amin. Sudah? Sudah. Wah, lincah luar biasa pemahamannya. Sebelum Ibu. Sudah? Ayo, kita kumpulkan. Oh, ada yang belum. Banyak sudah dikumpulkan ya. Nah, lagi 2 menit saja. Ayo kumpul. Semuanya kumpul. Baik, silakan duduk. Sudah semua? Sudah. Baik, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi kelanjutan dari materi teorema Pitagoras. Setelah materi teorema Pitagoras masih ada kelanjutannya. Baik, pertemuan kita kali ini sudah sekian. Maka kita akan kembali ke rumah. Tapi ingat baik-baik, pulang harus belajar lagi ya. Iya, Ibu. Belajar lagi, harus semangat ya. Karena ilmu yang kita dapat itu sangat Penting. iya, sangat penting untuk kita. Untuk kalian punya masa depan, untuk mencapai cita-cita kalian yang kalian impikan selama ini. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Baik, sebelum kita pulang, satu orang angkat doa. Iya, Guys.
Selamat siang semua. Kembali. Ya, terima kasih banyak. Kembali ke rumah. Kembali ke rumah sampai di rumah dengan selamat ya. Ya, salam buat orang tua. Panjang sisi miring, caranya adalah menjumlahkan kedua sisi siku-siku. Yang sudah diketemui, hasilnya adalah 25 cm. Ya, baik, luar biasa untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, dari teman lain ada yang mau menanggapi? Baik. Berarti mereka punya jawaban sudah benar. Luar biasa ya. Ya. Yang berikut, kelompok yang berikut. Terima kasih kelompok 1. Ya, nomor 2 kelompok. Ya, nomor 2. Nah, jadi kalian sudah bisa menemukan konsep teorema Pythagoras. Kalian semua, nanti sebentar Ibu akan kasih hadiah permen. Nanti kalian sebentar pulang ambil permennya di Ibu. Ya, ada 1 bungkus permen. Sudah ya? Dan tadi sudah toh? Setelah menyelesaikan dengan pendek, kalian bisa menemukan konsep teorema Pythagoras. Ya. Nah, bagaimana menemukan konsep teorema? Bagaimana konsep teorema Pythagoras itu? Angkat tangan. 1 orang dari semuanya. Siap. Vanessa. Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Iya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang kalian kerja soal yang diberikan. Masing-masing ya? Selesaikan masing-masing. Masing-masing tidak boleh kerjasama. 5 menit. Berarti kita menyelesaikan sesuai dengan konsep apa? Teorema Pythagoras. Masih ingat ya? Sudah? Belum. Ayo, yang sudah dikumpulkan. Ayo, kumpul. Kumpul masing-masing. Kumpul. Sudah, yang lainnya cepat. Yang kedua, yakni tentang menyelesaikan masalah kontekstual dalam keseharian dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Ingat pulang belajar lagi ya? Belajar usul-usul teorema Pythagoras. Nah, konsep teorema Pythagoras. Ulangi lagi, konsep teorema Pythagoras bagaimana? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi Siku-siku. Ya. Nah, kalau misalnya salah satu sisi siku-siku diketahui misalnya A kuadrat, maka bagaimana cara mencari A kuadratnya? C kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. kalau A kuadrat B kuadrat C kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat kurang A kuadrat. Tapi segitiga itu tidak
Ya, luar biasa, tepuk tangan. Ya, terima kasih banyak anak-anak atas kerjasamanya dan partisipasi kita pada hari ini ya. Ingat, pulang belajar. Belajar jangan hanya sekarang, jangan hanya minggu ujian. Belajar adalah setiap hari kita harus belajar. Untuk apa? Belajar. Maksudnya, dia masa depan menggapai cita-cita kalian. Kalian itu cita-cita kalian masih secuil seujung kuku, Ya, kami yang guru saja belajar dan belajar, Belajar tidak memandang usia. Baik, selamat pagi semua. Baik. Sebelum kita pulang, satu orang angkat doa dulu. Ya. Baik, kita doa dulu baru kita pulang. Berdiri, semuanya berdiri. Ayo semangat, kita mau pulang juga. Ayo. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Selamat siang, sampai di tempat tujuan dengan selamat.